mistis. Pengalaman mistis. Sesuai dengan genre. Sebenarnya lebih ke lokasi. Lokasinya itu kita semua nggak tahu. Kalau pas hari pertama syuting itu dia ternyata lokasinya sebenarnya ibu pas waktu mau tumpengan dia bilang info awalnya iya ternyata itu dulunya pernah ada yang bunuh diri. Kita nggak tahu beneran. Dan ibu di situ langsung memindahkan dari yang tumpengannya di base camp ke lokasi karena kita kebanyakan di rumah. Itu lumayan sih, lumayan agak ini dan pengalaman bisnisnya lebih ke kru. Waktu itu Alan, coba ada Alan sih ya. Jadi kita itu nggak pernah ngada-ngada lagi beginian ya. Tidak hanya sebatas marketing untuk cerita yang ngada-ngada ya. Cuma pas waktu persiapan karena itu kan di touch up ya semuanya ya. Enggak, itu 2 bulan kita sebelum syuting sudah touch up. Yang waktu itu Alan telepon saya, ini kayaknya rumahnya ini deh. Kenapa? Gue bilang. Jadi dia ada krunya dia tuh, jadi kayak ada rambut diginiin panjang. Habis itu, wah ngeri lah dan gak ada ya 2 kali. Dan gak ada setelah itu yang berani tidur situ. Kalau ini nanti saya telepon, saya dengar sendiri ini ya. Ya itu lumayan agak mengerikan buat saya karena 2 kali dia. Itu aja sih lebih ke krunya. Tapi kalau saya untungnya enggak. Kalau saya untungnya enggak. Kak Baim, soal kan Kak sebagai produser gitu. Nah ini apa latar belakangnya bikin film horor lagi gitu setelah Lembayung gitu. Sebenarnya menurut Kak Baim dari segi industri itu film horor seperti apa gitu, kenapa akhirnya memutuskan bikin Sukma. Kedua soal ini kan di film Sukma ini ada eksplorasi yang berbeda gitu. Nah salah satunya kayak bikin film horor supaya hantunya nggak terlalu real gitu kan. Nah itu perjalanannya gimana dan pembangunan ceritanya itu seperti apa dengan Ratikumala? Saya pilih horor bukan harus horor terus ya. Malah ingin memperlihatkan memang ada marketnya horor itu, cuman lama kelamaan horor itu jadi sama semua. Yang saya nonton tuh sama semua. Visinya sama, mencari uang, yang akhirnya kreatifnya nggak ada. Harus ada yang menggerakkan 1 atau 2 film yang ngasih tahu film horor Indonesia berkualitas kok dan komersil kok. Harus ada yang mendobrak itu. Tapi dengan pastinya kalau bagus itu harus siap dengan apa yang mau dikeluarin sama kita. Karena mungkin di sini simpel rumah, tapi keluar budgetnya mungkin lebih besar dari semuanya, dari artnya segala semua ya. Dan ceritanya harus, karena semua cerita kayaknya sudah semua 1 minggu tuh bisa 3 horor ya. Bayangin kalau 4 minggu itu berarti ada 12 cerita terus-terusan. Buat saya susah mencarinya dan akhirnya satu ketemu objek adalah cermin. Akhirnya saya buy data dulu, saya googling dulu. Film terakhir cermin itu Indonesia siapa, yaitu Nirina. Kalau luar negeri ada Oculus, balik lagi ada Candyman, dan belum ada lagi. Akhirnya saya milih ini supaya kita kalau ke luar negeri pun juga fresh ceritanya adalah cermin. Susah, iya, bahkan kru sendiri pas waktu PPM 1 dia bilang berani banget saya ambil cerita horor ini dengan objek cermin. Ya mau nggak mau kalau misalkan mau dilihat atau enggak dibilang bagus atau nggak beda ya suatu hal yang pasti ada resiko ya. Nah itu dia. Kita buat ini 1 tahun 2 bulan sih sama skenario. Saya mau tanya mungkin untuk semua cast-nya sih ya, karena kan Mas Baim ini kan lumayan tergolong baru dalam kayak menyutradarai film horor dan lain-lain. Nah menurut kalian tuh selama syuting kayak kesannya gimana sih kayak di bawah penyutradaraannya Mas Baim, dan menurut kalian kayak strength-nya Mas Baim tuh dalam menyutradarai horor menurut kalian tuh apa? Bagus bro. Enggak jangan lah. Enggak laku lagi. Dulu kan? Ngomong. Ya, dulu tadi dulu. Oh iya. Aku
sendiri sih impressed ya by, ini pertama kali aku kerja sama dengan Kak Baim. Aku sendiri impressed dengan how dia itu ini baru film kedua yang dia sutradarai, tapi aku ngerasa dia udah punya, dia tahu visinya dia sendiri maunya kayak gimana. Dia udah apa ya, even though sebelumnya aktor, tapi dia tahu apa yang dia mau, dia tahu cara menyampaikan itu kepada pemainnya, of course sebagai dulunya juga aktor gue kan. Tapi nggak apa ya, nggak bingung gitu loh, pokoknya kayak caranya enak, penyampaiannya enak, kita juga ngerasa sebagai aktor masih bisa kayak ngajak ngobrol, diskusi tentang karakternya, tentang scene-nya mau seperti apa. Jadi apa ya, jadinya I'm very impressed aja gitu. Jadi nggak apa ya, aku kayak I imagine myself kalau misalkan nih aku ganti dari aktor ke directing, kayaknya bakalan bingung gitu kan. Cuman nggak biasa lah, sangat tidak biasa, sangat tidak terbiasa. Cuman Kak Baim manage to apa ya, take control of everything, everyone dengan caranya, tapi enak pembawaannya. Jujur ya, dia tuh jurus banget mukanya. Jadi jadi gini. Kimberly muji lu dah. Ya enggak. Jadi gini. Bukan Jadi serunya itu kalau pertama kali itu pemain-pemainnya beda-beda. Kalau emang ini kan sebenarnya orang yang baik, tapi kelihatannya itu dia keras. Jadi apalagi Membayu, waduh, itu pertama kali banget ya. Mereka ini bisa nggak sih ini kampret kayak gitu, kayak lah kata gitu. Tapi mereka semua itu kalau dia kan lama. Tapi kalau Kimberly itu kita juga kita melihat dulu cara dia ketika kita ngomong itu penyampaiannya bagaimana. Dan banyak dari mereka semua menganalisa dulu dari matanya, dari ininya mendengarkannya, bukan ya. Jadi gimana ini nggak menerima langsung. Nah itu kita penyesuaian satu-satu sampai dia beli, sampai dia itu cair sendiri. Oh ini orang bisa ya, ternyata setelah itu enak. Nah itunya itu yang terkadang setiap orang beda-beda. Ya. Nah kalau Kimberly itu awalnya wah kita lumayan, kalah juga mukanya. Tapi setelah kalau Kimberly itu tes saya ini ya 2 hari dia cuma 2 hari. Setelah itu dia sangat welcome untuk semuanya. Pedi, kalau Pedi hari pertama saya ingat banget. Im apa ini? Oh gue bilang, cara bingung dia ngeliat gue. Hah? Gimana? Habis itu dia tinggalin saya. Gue juga bingung, gue menjawab apa tadi ya? Salah jawab kali gue ya. Karena abis itu kan orang ada pikiran beda-beda. Kita nggak bisa kali ya ini. Tapi ya kayak gitu lah. Biar mereka campur gitu. Dulu Kebetulan sama Fedi sama Baim udah pernah kerja di Lembayung sebelumnya. Gue lumayan tahu kekurangan dan kelebihannya Baim lah. Sebetulnya gue sama Baim rada ada kebalikan sih. Kalau gue sebagai pemain itu sangat mengharapkan bisa dijelaskan karakter dan cerita pakai diksi yang tepat. Kalau Baim kan memang dia tidak terlalu pandai menggunakan diksi-diksi gitu. Dia tahu end goal-nya, cahaya terangnya di ujung terowongannya itu dia bisa melihat. Tapi untuk ngasih taunya secara verbal itu karakternya itu seperti ini loh, seperti itu loh. Dia memiliki kesulitan. Tapi ketika kita bisa menghantarkan karakter yang sesuai gitu, dia pasti akan bilang, nah itu dia, itu dia tuh tipe yang seperti itu. Jadi sebagai pemain itu kita secara nggak langsung diberikan kebebasan, tapi bukan kebebasan berinterpretasi seenaknya gitu, tapi melainkan kita harus proaktif untuk bisa ketemu maksud yang dia ingin sampaikan, yang dia memiliki kesulitan untuk menjembatani itu. Jadi ketika waktu pas sama kayak gue bilang karakter gue bilang karakter perang adalah karakter yang innocent,
pemikirannya dia nggak seperti itu, tapi pemahaman innocent dia menurut gue kan udah beda. Di innocent itu kan kayak datang ke rumah nggak percaya kalau rumah itu dihantuin, rumah itu angker, kan bisa level innocentnya kan ada. Bukannya innocent tuh bukannya kayak bayi yang nggak ngerti apa-apa yang dia bukan. Jadi memang sebagai pemain yang terbiasa, aku kan lumayan sering banget kerja sama sutradara yang juga tulis gitu. Baim dia punya ide di kepalanya dia dan dia secara verbal mendiskusikannya dengan penulis dan penulis yang menulis. Jadi gue agak nggak terbiasa sebenarnya kerja sama director kayak Baim. Tapi gue jadi merasa tertantang, gue harus terus proaktif dalam ngasih dia ngasih dia bentukan seperti ini bukan bentuknya, opsinya ini bukan, opsinya itu bukan. Dia baru bilang iya gitu. Itu tantangan besar ya. Iya tadi Bayu udah kasih sedikit kisi-kisi. Jadi hari pertama saya syuting dan itu mungkin udah jalan 5 hari untuk seluruh film ya. Tapi hari pertama saya syuting, udah ganti baju, udah make up, ngeliat Bayu lagi duduk, samperin kan, Im nanti adegannya gimana Im? Jawaban dia juga belum tahu gimana. Udah. Dan itu sangat bertolak belakang dengan kepribadian saya yang OCD ya. Walah. Dan emang kelihatan mukanya lagi mikir gitu. Gua harus medi dulu di set kan. Nanti kalau udah tahu gua kasih tahu. Ya udah bener kata dia, saya langsung ninggalin dia karena mau ngapain setelah dia kalau dia belum tahu kan. Dan buat saya itu deg-degan dan sebenarnya ada beberapa sutradara yang seperti itu. Mereka mengandalkan spontanitas gitu. Dan memang bisa muncul ide-ide keren dari spontanitas, tapi juga bisa ide-ide yang mungkin bagus tapi jadi kurang matang gitu. Akhirnya oke, berarti Baim tipenya seperti ini. Dan saya hanya percaya bahwa dari yang sudah pernah bekerja dengan dia, jualannya bagus lah. Pokoknya dia ini kok akan mendeliver something gitu. Dan benar waktu akhirnya dia udah dapet, oke, adegannya gini ya, kita semua datang ke set dan iya sih jadinya menurut saya adegannya bagus, idealismenya ada, taste-nya ada di situ, dan baru bisa tenang untuk seterusnya. Jadi kalau dia udah bilang udah tau belum mau ngapain? Belum. Oh ya udah gue ngopi lagi deh. Gitu tuh. Kalau udah panggil gitu. Dan sutradara itu yang paling tricky ya. Dan ini bukan hal yang teknis. Sutradara itu kalau tidak tegas itu malah bisa istilahnya tuh di mama sekelilingnya sendiri gitu, nggak dianggap serius, kayak ini nggak jelas segala macam. Nah Baim, dan mungkin karena dia aktor ini juga jadi kelebihannya dia ya. Jadi ketika dia udah tahu mau ngapain, itu benar-benar nggak kelihatan kayak sutradara baru. Sat, dia cukup tegas untuk kita bisa percaya dengan arahannya dan mau melakukan apa yang diarahin. Tapi juga cukup rileks untuk kita bisa bercanda, untuk kita bisa diskusi ringan. Jadi untuk di level tengah-tengah antara tegas tapi tidak diktator, tapi juga cukup rileks untuk kita bisa bercanda tapi akan tetap kita anggap serius gitu. Nggak selalu bercanda, ada momennya kita serius, ada momennya kita bisa santai. Dan itu menurut aku itu susah untuk sutradara bisa di level itu, apalagi sutradara muda ya yang talented, tapi dia akan pakai aktor-aktor yang sangat berpengalaman. Bagaimana dia bisa bikin aktor-aktor ini, oke saya percaya arahan kamu gimana, tapi dia juga cukup rileks untuk kita bisa bercanda di sela-sela syuting, karena syuting itu walaupun sangat menyenangkan tapi juga sangat stres sih. Ada momen kita kadang harus rileks, bisa bercanda. Nah untuk di level itu sih Baim dapet sih, antara tegas, oke gue percaya marahan lo, tapi juga di sela-sela itu kita bisa asik bercanda, karena pada dasarnya kan kita
seumuran kecuali kondisi jangan seumuran. Mau nyamain aja lu. Enggak kan, Gawang. lu tambahin kecuali gitu. Jadi ya. Gitu. Udah. Mas Baim, Iya. apa pelajaran atau ya pelajaran terbesar atau pengalaman terbesar dari Lembayung yang akhirnya diterapkan di Sukma agar mungkin agar lebih kualitasnya lebih baik? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada cerita proses casting siapa nih yang menarik untuk di-share gitu mungkin? Proses apa? Casting siapa gitu yang mungkin Oh. di-share dalam Sukma? Pertama tadi apa? Pelajaran terbesar. Oh ya, oke. Oke, pelajaran terbesar itu ternyata orang-orang itu kalau dalam satu film sukanya mencari kesalahan. Jadi gini, Lu lagi ngomongin mau apa? udah bagus, enggak semua film. Mau film ini udah bagus, bukan film saya, film udah bagus, nyari satu kesalahan yang itu dibahas. Saya juga ada satu waktu kemarin. Ternyata memang itu namanya plot hole ya. Itu namanya kadang-kadang cerita suka overlapping ini. Nah itu yang saya belajar. Di cerita ini apalagi ini lumayan agak riweh. Kadang-kadang pemainnya juga ini gimana? Iya, ini gimana sih ini? Masih kita membahas di set. Tapi itu tidak boleh ada bolong di penonton. Nah saya belajarnya di jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu ada. Dan sekarang pelajaran di Sukma apa? Saya harus sesempurna mungkin. Kalau kalian pernah nonton Lembayung tuh ada yang motor tuh jatuh itu tuh, itu dibahas mulu itu. Itu inflek banget ya CGI. Aduh, gua bilang semuanya. Jadi saya nggak mau ada satu celah kecil di film ini, apalagi mengenai CGI. Balik lagi, harus sempurna. Nah itu yang tadi saya bilang, nggak boleh ada kayak, itu nggak apa-apa deh, jangan, karena itu yang akan diinter sama orang untuk kesalahannya. Itu yang saya belajar ya, sama yang tadi juga untuk cerita itu sampai ujung. Dan juga saya belajar di Indonesia, mungkin saya harus belajar coba di durasi di bawah 2 jam. Yang kenapa saya 2 jam 2 menit, karena kan kita baca data ya, penonton Indonesia gimana sih dengan 2 jam berapa, dengan 1 jam berapa, dengan kemarin ada latasan itu 2:20. Saya belajar semuanya bagaimana penonton Indonesia melihatnya. Nah sekarang di sini tuh saya lumayan, saya tuh cita-cita mau 130-an sebenarnya film ini. Ini sekarang saya 140-an. Buat saya udah cukup, udah itu sih. Kita masih baca data sekarang. Penonton Indonesia arah kemana, itu kemana. Gitu. Nah yang kedua tadi apa? Ada cerita dari proses casting yang menarik nggak untuk di-share? Casting. Mereka semua ini pemain-pemain sombong yang nggak mau di casting. Jadi kalau minta casting nggak datang. Lu bener. Gua pasti datang lah kalau di casting. Fitnah. Nggak ada yang datang. Jadi semua pemain ini nggak ada yang di Oh, nggak ada casting. casting. Oh sorry, anak-anak. Saya ada 3 anak yang saya casting. Saya nggak perlu sebut namanya. Yang bisa deliver itu sebenarnya Krishna ini, karena di sini ada ketakutan yang tidak. Saya banyak ngelihat anak-anak kecil yang bagus, tapi di direct untuk rasanya kurang. Tapi dia lucu untuk penyampaian kata-katanya. Dia lucu ya, tapi untuk rasa kadang-kadang belum. Nah itu yang saya mau lihat dari si 3 anak ini. Nah yang paling menonjol ketakutannya ketika ini adalah Krishna. Tapi tidak segampang itu juga dari direct. Saya harus direct dan dibantu mereka semua. Sama Oka dibantu, sama Pak Ipung dibantu, sama Fedi. Dia memunculkan guru acting coach sendiri buat anak kecilnya. Padahal saya nggak ada. Tiba-tiba dia emang jadi gitu ya. Kalau misalkan orang sudah into ke cerita, into ke kerjaan atau jiwa yang sudah di sini, mereka mau ini bagus. Itu bukan dari saya, dari Fedi acting coachnya. Jadi buat saya ya dari situ aja kita bisa menilai mereka ini kenapa dibayar mahal. Bayar mahal tuh Fer. Amin. Ya. Oke next. Tambahan deh, kan Lembayung cukup sukses juga ya di Malaysia. Itu mempengaruhi nggak sih jadi target market lu dalam pembuatan Sukma ini? Oh, gua harus bisa nge-reach Malaysia lagi atau seperti apa? Kalau saya cuman intinya buat film bagus. Saya tidak mau bilang berapa. Film bagus itu pasti mendatangkan penonton. Tapi kalau orang sudah bilang berapa, dia buat film cuman buat nyari uang.
walaupun ujung-ujungnya pasti angka, tapi nggak boleh. Walaupun sebenarnya udah nyampe sana anyway. Ya, amin tuh. Iya, jadi saya nggak pernah, nggak boleh malah, karena mendiskriminasi film itu menurut saya ya, itu pemandangan saya. Tujuan buat film jadi beda.